kasih soal boleh dari yang kerjaan Pak Yusuf boleh, Pak Bambang boleh, siapa? Sok. Ya ya. Nah, itu. Iya, Nah, memang kita nggak ada. Apa? Soalnya apa? Kemarin yang dikirim bapaknya itu enggak. Kalau si siapa namanya? Si Noras kemarin dia data pengangguran. Sok, soalnya gimana? oke deh. Soalnya hmm, Oh ini hari Pak, apalagi dia hari Selasa. Pada ikut nggak? Saya dibuka di browser juga nggak bisa. Selasa apalagi besok. dia bisa. Selasa besok ada training workshop sih. Dibuka di Zoom. Punya Pemkot Tangsel. Kalau mau pada ikut. Jadi gini nih. Jadi hari Selasa saya akan ngasih training orang-orang Pemkot Tangsel buat AI. Dan orang-orang itu punya data semua. Cuman mereka nggak tahu cara ngolah datanya. Kalau di sini pada tahu cara ngolah data tapi nggak punya data. Jadi nanti negonya kayak gini, saya akan bilangin ke orang-orang Pemkot Tangsel, orang Pemkot, nih anak-anak TTS butuh data buat bikin paper jurnal, buat tugas akhir segala macam, mau nggak kerja sama? Keluarnya paper jurnal. Jadi dari sisi kita apa? kita data. Kita dapat data, paper jurnal dapat beres, selesai. Pemkot ngolah. Tapi kalau nanti orang Pemkotnya pengen, misalnya mereka cuma D1 atau D3, bisa kuliah di TTS. Iklan. Oke, kasih data, kasih soal. Kuma. Nggak apa-apa. Kasih soalnya Pak Yusuf juga nggak apa-apa. Kayak gimana soalnya Pak Yusuf? Ini dapat PR mereka dari dosennya, dari dosen yang lain. Kita mau Kadang Pak Yusuf datang kayak, ini kayaknya punya gua nih. Nggak apa-apa, kita bahas aja. bukan di sini. Itu jadi Enggak, ini Pak Yusuf punya soal. Kita kerjain PR. Berani dia nanya dia. Ya nggak apa-apa. masih satu rumpun, masih satu Iya, rumpun. masih rumpun. Biar mana? Cepetan. Bukan berapa ya? 13. 13, kalau nggak 12. KNN, KNN. Wih, enak banget lu itu gampang tuh Empat lima, KNN ya. anjir. Kalau nggak Yang ini. kemarin. Yang ada ininya, yang ada datanya. Ada datanya. Yang suruh nyari data tuh, boleh lah nyari data. Itu aja tuh yang if else tuh. Support. Yang gampang aja dulu. Gampang nih. Oi, apa? Loading. Tulis di sini dah. Yes. Apa ya? Cari Tadi, apa ya? Sebut dong. Enak banget tuh. Udah nih. Oh, kagak nyambung-nyambung. Jadi deh, saya minta ini nih buat bikin soal. Iya, cari bikin soal tuh. Jadi apa? Mau mode Siswa C45 ya? C45 sih. C45 apa? Ya tahu deh. KNN algoritma itu. Oh, Iya, algoritma. jangan ke algoritmanya. Jadi gini, Gimana? ada nggak soal yang ini? Misalnya kita suruh analisa data apa gitu, atau datanya kita suruh nyari sendiri. Jadi kita nggak dipatok sama algoritma. Oke. Ada nggak kemarin si Noras? Soalnya Noras itu kemarin dia soalnya soal pengangguran. Dia datanya data pengangguran dapat dari Keko. Nah, menentukan minat bakat SMK, SMA, SMK gitu. untuk menentukan jurusan kuliah. Oh, bakat ya. Ya,
menentukan soal Pak Yusuf. Bagaimana caranya kita menentukan minat bakat anak SMA atau SMK? Indikatornya apa dia? Indikatornya apa? Datanya mana datanya? Nggak tahu. Oh, soalnya Ini gitu. soalnya kayak gitu. Oh, soalnya gitu doang. Sekarang dengan soal kayak gini kita bisa nggak kita analisa gitu kan ya? Gitu ya? Gitu aja kan? Bagaimana cara menentukan minat bakat SMA SMK? Tapi ini bukan hanya SMA SMK ya kejadian yang kayak gini. Iya. Jadi contoh paling blow on misalnya gini, kita lagi ngelamar kerja. Terus si yang penerima kerjaan, gimana caranya dia nganalisa kita? Sama aja sih. Ini orang cocok buat kerjaan yang mana gitu. Jadi sama aja. Gitu. Nih, caranya gini nih. Masukin ke ChatGPT, paling blow on mah. Masukin ke Grok. Jadi buat pertama kali kalau kita pengen dapat insting cara analisa datanya seperti apa, paling gampang pakai ginian dulu, minta tolong sama makhluk ini. Gemini juga boleh lah. Apa sih? RAC. Kok bisa gitu? Oh iya, mocornya banyak banget itu ya. Dibuang ya. Dibuang. Ini perhatiin ininya yang harus kita harus dapat data seperti ini. Kegiatan apa, pelajaran mana yang hobi apa, terus dari sini harus dapat. Terus dapat tes psikologi. Terus lihat hasil akademik, nilai pelajaran mana, coba lihat ikut ekskul apa, terus bikin ini jadi banyak testingnya, nggak bisa tentuin langsung ya. Ini testing. Nah kalau yang ini kan konselingnya itu udah bukan AI nih. Terus yang ininya, ini kalau kita mau bayar online nggak penting, tapi yang pentingnya harus dapat data ini yang penting. Segini banyak data yang harus didapat. Buat ngenalin minat bakatnya kita harus dapat data segitu banyak. Itu ya beres ya. Ini dari ChatGPT. Sekarang dari sini, dari Grok sama. Minat bakat, tes psikologi, konsultasi psikologi, tes online, terus refleksi diri, observasi guru, ikut ekskul mana, apa segala macam. Kalau di sini, belum di enter bego. Wah ini lagi kerjanya dikasih lihat, tampilkan alur berpikir. Keren juga sih sebenarnya. Refleksi diri. Deh. Itu ya. Nah, sekarang. Kalau misalkan by data itu gimana? Toh Nah, ada datanya yang bolong-bolong. Konsekuensinya kalau datanya bolong-bolong, prediksi kita bisa presisinya berkurang. Itu aja sih masalahnya. Jadi misalnya kita cuman dari segini banyak data, kita cuman berhasil dapat salah. Ini kan bisa wawancara ya, pelajaran apa yang sukai ini wawancara. Misalnya kita nggak punya data tes minat, tes psikologinya nggak ada, ya udah tingkat presisinya aja berkurang. Itu aja. Beres ya? Deh. Nah, sekarang kalau mau uji nyali, percobaan, kita bisa nggak ngeluarin algoritma buat itu? Nah, caranya cara goblok aja nih mah, cara blon-blonan ya. Kita cari aja. Cari, atau masuk sini aja lah. Paling gampang mah. Carikan dataset untuk apa? Percobaan analisa minat bakat anak SMA atau SMK. Itu ya. Apa tuh? Oh iya. Salah. Ya udah biarin lah. Typonya huruf besar huruf kecil nggak apa-apa dah.
Tapi yang lebih bagus kayaknya si Grok sih kalau minta dataset. Portal satu data bisa dipercaya. Aduh, parah. BPS nggak percaya gue. Ini kayaknya menarik juga nih. Wah, ini harus dilihat satu-satu ya. Ini PR banget sih ngeliat satu-satu nih. Ini saya lihat satu aja ya. Satu dulu lihat. Ya otomatis kalah terus ini dia kemarin posting juga. Nah, ini mendingan ini langsung. Bagusan si ChatGPT ya. Langsung dapat 2.390. Kalau yang Gemini, Grok dan Gemini. Kalau Grok dia ngelebar kemana-mana Grok. Parah. Yang Gemini tadi Gemini hasilnya gimana? Ya mah teori banget ini mah. Ini mah teori. Gue minta dataset dikasih kayak ginian rese lu. Kagak ada datasetnya kagak ada. Makanya saya nggak suka sama Gemini sih sebenarnya. Tapi kalau buat nulis jago dia, ngomongnya jagoan. Ini udah ada nih di Kaggle ya. Datasetnya ada, sama ada code-nya. Jadi contoh code-nya udah ada di Kaggle. Jadi kalau kita mau nyoba, digedein lah. Ini ada contoh codingnya. Nah, ini ada download dataset nih. Oke, kita download aja datasetnya. Ini ya. ya join dulu. Udah, gue udah masuk sih. Nggak login aja dari tadi. Satu aja ribut terus Pak. Apa kalau jadi ribut? Oh, harus diekstrak dulu ya. Ekstrak tuh. Mana dia? Oh, nggak ada sih. Mana kelasnya? Ini kelasnya. Kan cuma ini yang datang. Yang lain puyeng. Di jalan. Jam 8 toh? Jam 8 waktu Indonesia bagian nggak tahu. Bagian tahu goreng, Bro. Hah? Bagian tahu goreng. Jam 8 waktu Mekah ini. Ini dapat nih. Student ID. Kemarin ada yang ikut Blue kan? Tuh. Dikasih data ini aja, Prof. Oh, Yang yang UMKM. kemarin. UMKM. UMKM. Iya, Oh, udah kemarin udah dibahas yang itu. Mau lagi emang? enggak sih. Itu ada kejuaraannya itu yang menang ke Amerika. Serius? Iya. Yang mana ke Amerika? Ikut apa namanya Tableau conference-nya. Walah. Ini udah nih ya. Oke. Datanya kayak gini tapi nggak ada ini ya. Tidak ada dia masuk jurusan mana nggak ada kan ya? Ada. Oke. Sekarang gua nanya dulu. Dengan kondisi data seperti ini, apa yang bisa kita kerjain? Klasifikasi dulu. Ya, Ya. caranya? Ya desain raster-rasternya kayak. Ya, kalau pakai AI kan cuma dua, satu klasifikasi, satu forecasting. Ya.
clustering dong. Ya klasifikasi sama clustering sama aja. Caranya gimana? Nah, mampus lu. Pakai software. Pakai software. Semua juga tahu. Pakai software. Rese nih jawabannya pada parah. Coba kebayang nggak nih caranya buat ngelompokin gimana? Ntar gue pengen tahu datanya ada berapa di sini. Banyak nih kayaknya. Oh iya 2000 tadi ya? Oke. Datanya 2000. 2000 berapa gitu ya. Oke. Datanya 2000-an. Deh. Oke. Umur, gender, etnik, tingkat pendidikan orang tua, lama waktu yang dipakai buat belajar tiap ini, absen, tutoring, parental support, ekstra ekskulnya dia berapa, sportnya gimana, musik gimana, GPA. Nah, oke udah. Deh. Sekarang kita akan masukin data ini ke mau pakai Orange atau mau pakai Python? Orange saja lah yang Dulu buat penggambaran kok. pakai Orange saja ya, yang rada blow on. Jadi Masih enteng gitu ya. Paketnya masih enteng. kita masuk sini. Kuliah lagi. Hah? Kuliah dong. Cuman ini Orange di mesin lain nih ya. Orange ada di mesin lain. Jadi saya copy dulu tadi. Nama filenya apa sih tadi? Bentar. Ada di arsip ya. Oh. Ini dia. Jadi nama filenya Student Performance Data CSV. Oke. Supaya kita hidupnya enak, saya baca dulu CSV-nya terus saya simpen jadi Excel ya. Ini dibaca dulu. Ini baca CSV. Soalnya Oris rada blow on CSV. Dia mendingan Excel. Save as. Dirubah jadi Excel. Dan basis kamu berapa Jumat, Pak? Itu 20-an. paling sampai 18. Oke, udah. Kita move dulu, saya masukin ke folder orange-nya Ono. Oke, udah. Deh, sekarang saya masuk ke orange-nya. Saya copy dulu ya. Tar. If config 43220 ya, bentar. Sorry, tidak manusiawi. Tahu nggak yang mau dikerjain apa? Nggak tahu ya? Hah? Sebenarnya ngopi file doang. SCP Nah, 43220. Soalnya beda komputer ini. Orange bintang kopiin ke sini. Sorry. La ilaha illallah. Ini nggak ada jaringannya yang ini. Sistem Pro 1 ini nggak pakai jaringan nih. Tar. Nggak ada jaringannya. Jadi nggak bisa ngopi. Sorry, ini urusan jaringan. Settingnya dirubah dulu bentar. Network. Oh, sorry. Bridge-nya ke wireless. Kenapa ke wireless? karena sumbernya dari wireless. Karena ini pakai wifi nyambungnya. Jadi kalau kita ke LAN-nya nggak ada IP address di LAN-nya. Nggak dapat IP, jadi nggak ada IP nggak bisa komunikasi. Jadi kepaksa dia pindahin dulu ke ini. Jadi harus ngerti dikit jaringan lah. Oke, Orange kita jalanin.
Kita copy ya. Belum on. Udah hampir on. Ini lama ya. Lama banget. Oke. Sekarang saya copyin bentar ya. If config. Buat Oke, 4376 orange SCP empat tiga di 220 orange. paling nanti rekam langsung dari komputer aja. Sih. Nih, dari komputer. Deh. Koneksinya pas mati ya. Ini mah Kasih. buat ntar live ya? Ya. Waduh. Pada seneng live. Gue sih nggak suka live. Solo aman cuman nih listrik. Solo. Oke, clear layar. Ini makhluknya ada di sini nih. Ini dia ya. Udah ke copy nih. Ada di orange. Oke, ini minta maaf. Karena kita pakai Linux, orange-nya harus diaktifin dulu virtual environment. Virtual Python-nya sama dengan Python 3 orange. Oke, source orange bin activate. Orange. Konten. Ini makhluknya ada di sini ya. Tadi coba kita lihat dulu biar pada tahu masalah gedenya. Mana tadi orange-nya teh? Orange student. PQRS student performance data. Deh. Dah, ini ya. Ya. Sekarang kita cara curang dulu. Kita main curang dulu ya. Sebelum analisa ke orange. Bentar. Kita lihat dulu di orange-nya. Ini orange sudah masuk. No. Ini tutup. Sekarang kita buka datanya. File. Salah. Di sini udah student. PQRS student. Oke. Reload. Masuk. Tutup. Datanya ada di sini sekarang udah. Nih. Beres ya. Ini teknik curang. Kalau buat analisa data, teknik curang paling gampang adalah masukin ke ChatGPT. Teknik nggak mau mikir itu. Biasakan jadi orang curang. Jangan pernah jadi orang tidak curang. Tidak baik buat kesehatan. Pertama jangan jadi orang malas, jadi orang rajin gitu. Jadi orang yang lurus. Jadi jangan pernah jadi orang rajin. Jangan pernah jadi orang yang lurus. Jadilah orang yang malas dan curang. Nah. Karena itu membuat kehidupan kita jadi lebih bahagia. Ini teknik curangnya dulu. Masuk ke orange tadi. Mana tadi orange saya teh? Orange. Alas ya. Orange. Terus student. Nah, itu tuh. Oke. Oke ya. Promnya apa? Data ini Analisis pakai analisis data ini. Lu terlalu ini pada lurus. Kalau saya promnya nggak kayak gitu. Promnya gini. Kesimpulan apa
yang bisa didapat dari data ini. Ngapain suruh analisa? Langsung aja kesimpulannya apa? Selesai. Beres kan? Lu jadi orang pada lurus-lurus semua. Makanya jadi orang jangan terlalu lurus, jangan terlalu jujur. Nggak baik buat kesehatan. Akibatnya otak kita terkontaminasi sama kelurusan kejujurannya. Nih, ini keren nih. Jadi GPA ternyata berpengaruh. GPA itu apa sih? Nilai ya. Terus waktu belajar korelasi positif ke GPA, dukungan orang tua positif ke GPA gitu. Terus bimbel, tutoring itu bimbel positif, ekskul positif, variabel yang tidak berpengaruh adalah gender sama etnis sama volunteering. Itu udah langsung dapat hasilnya dulu kan. Jadi kalau kita analisis data, masukin ke sini, hasilnya seperti apa? Nah, sekarang kita tanya ke sini kan, gimana cara dapetin analisa ini? Gimana cara dapat hasil ini? Gitu caranya, dibalik. Jadi berawal di hasil, berakhir di awal. Ini kayaknya otaknya harus dicuci otak semua nih. Habis lu pada mikirnya kebalik-balik semua. Mikirnya terlalu lurus. Kalau dari cara kayak gitu lama banget. Ini udah beres ya? Mikirnya kebanyakan prosedural dari atas sampai bawah. Iya. Sama kayak bikin skripsi. Sama kayak Dimulai dari judul, ya bonyok. Dimulai dari hasil dulu, jangan dari judul. Kacau ceritanya. Oke, sekarang kita masukin datanya lagi ya. Tapi kita udah tahu nih hasilnya kira-kira kayak gini nih. Hasilnya udah tahu kan? Oke. Jadi yang paling berpengaruh adalah ketidakhadiran waktu belajar ini. Nah, sekarang gimana caranya kita ngelihat efek ini? Gimana cara melihat ini? Faktor paling berpengaruh ke GPA terhadap ini. Ini kalau kayak gini yang jadi Y-nya apa? Yang jadi targetnya apa? Kebayang nggak? Yang jadi target. GPA. Jadi targetnya GPA kan? Dari situ kita bisa simpulin bahwa targetnya harus GPA. Udah. Sekarang caranya di orange sih, blow on aja sih. Ini kan datanya. Oke. Sekarang kita rubah select column. Ini kan nggak ada target nih. Ya udah, GPA jadi target, selesai. Dah. Beres. GPA jadi target. Oke. Sekarang gimana caranya mengetahui ini kan banyak banget ini apa sih namanya? Fitur. Banyak fitur. Gimana caranya kita tahu bahwa fitur mana yang paling berpengaruh ke GPA? Caranya gimana? Nah, mati lu pada. Hah? Waktu datang. Hah? Waktu kedatangan. Auto kedatangan tuh fitur. Jonasi. Fitur. Ditabrakin aja. No, caranya ini cara goblok banget nih sebenarnya ya. Di sini lu lihat ini bagian data. Di sini ada data set, nggak ada urusan. SQL table nggak ada urusan. Ini nggak ada urusan. Paint data itu buat ngasih ini. Yang paling kerasa cuman ini fitur statistik. Coba kita lihat fitur statistik ya. Sorry. Ini kan cuma ngasih lihat statistik masing-masing fitur kayak gimana, rata-ratanya gimana, apa nggak ada urusan, kita nggak tahu. Yang paling mungkin tinggal ini doang, tahu. Ranking. Udah langsung. Oke. Ini kita bisa sortir nih. Ini bisa kita sort, ini tinggal diklik aja. Pakai algoritma apa? Kita bisa ngelihat bahwa yang akan paling berpengaruh ke BK adalah
absensi, grade class, sama waktu studi. Sama nggak? Coba lihat. Sama nggak? Nah, berarti Oh, di sini ada parental support. Oke. Jadi kelihatan agak beda dikit. Kenapa beda dikit? Nah, ini kita lihat lagi di sininya. Sorry, salah. Mana sih tadi? Sini ya. Oke. Oke. Oh, sorry. Jadi dia berpengaruh, tapi di sini bilangnya kecil sih. Yang paling banyak adalah ya ini urutannya: absensi, grade class, waktu studi, student ID. Ini nggak ada urusan student ID, masa berpengaruh ke GPA, goblok banget ya. Terus umur nggak terlalu, yang langsung parental support, ya udah sini. Cuma di sini ada lagi parental education. Gitu. Beres ya? Udah. Oke. Artinya ketika urutannya dimulai dari absensi itu paling berpengaruh dengan GPA. Berarti kita tahu salah satunya bahwa di sana itu absensi merupakan salah satu penilaian untuk GPA gitu ya. Enggak. Kebalik. Maksudnya gini. Ini dari data doang, ini nggak ada urusan sama nama dari fitur sih sebenarnya. Dari dia ngelihat korelasinya, hubungan antara si fitur sama si target. Mau nama fiturnya apa dia nggak peduli sih sebenarnya. Tapi kan fiturnya ada banyak nih. Fitur mana yang paling dominan buat mempengaruhi nilai target? Jadi nggak ada urusan sama absensinya sih. Nama absensinya nggak dilihat. Enggak, tapi itu sebenarnya dia sebenarnya nggak ngelihat namanya. Dia ngelihatnya fitur yang ini kayaknya berpengaruh gede ke GPA. Fitur yang ini pengaruh yang kedua gede, yang ini fitur ini ketiga gede. Gitu. Dia sih nggak mau tahu itu namanya absensi kayak namanya apa, dia nggak mau tahu. Cuman dia lihat pengaruhnya. Jadi dari situ kelihatan bahwa si kebetulan absensi ini kebetulan paling gede pengaruhnya ke GPA. Jadi di ranking ini kita bisa ngelihat efek dari masing-masing fitur. Iya. Iya. Jadi caranya gitu doang. Jadi makanya rank ini, algoritmanya yang ini nih, R relief ini algoritma yang dipakainya. Jadi ada scoring method, ada algoritmanya, nah ini yang dipakai. Cara kerja algoritmanya gimana? Nggak tahu. Tanya lagi ke ChatGPT. Beda-beda. Tapi kira-kira yang ini, kira-kira kayak gitu. Konsekuensi dari sini apa? Konsekuensi dari kalimat ini apa? Jadi, kalau kita mau analisa anak-anak, data yang penting yang ini, 6 data di atas. Tapi ini kan ada student ID, salah itu. Dia sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama ID student. Umur, ya mungkin ada pengaruhnya ya. Tapi privilege mana privilege? Hah? Privilege orang. Ada juga parental education. Ada. Cuman kayak ini ekskul gender ini kelihatan kecil banget. Jadi konsekuensinya buat menganalisa data ini kalau buat menganalisa GPA seorang anak, yang penting yang ini. Ya, yang bakal pengaruhnya gede. Artinya apa? Data yang lain bisa kita delete karena nggak guna. Jadi kita data itu dibuang aja. Kita pakai yang 6 ini student ID dibuang juga ya. Ya udah, kita bakal bisa analisa anaknya lumayan presisi lah. Kira-kira gitu cara ngomongnya. Gitu. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, ini udah dapat ya. Bisa kita bikin gini sih sebenarnya. Nih, kita buangin yang nggak butuh ya. Misalnya volunteering nggak butuh, buang. Musik nggak butuh, buang. Sport nggak butuh, buang. Ekskul nggak butuh, buang. Perlu nggak? Perlu kali ya. Gender nggak butuh kan?
Dedet. Mana tutoring butuh. Butuh kalau dilihat tadi, butuh bentar deh. Kalau nggak percaya lihat lagi dah. Tutoring tuh les. Ikut les apa kagak tuh anak. Ini ya. Tutoring. Oh iya nggak butuh, sorry. Nggak butuh. Oh ada student ID. Student ID kita buang. Tutoring nggak butuh. Mana student ID? Oh ini dia. Udah. Jadi sekarang datanya cuma dipakai cuma segini ya. Targetnya ini. Udah. Dengan data seperti itu. Oke. Sekarang kita harus menganalisa algoritma apa yang paling bagus buat melakukan ini. Prediksi. Ini bukan klasifikasi udah ya, prediksi. Kira-kira nih anak nilainya berapa ya? Bakalan berapa nilai anak itu? Jadi caranya udah cuma gini doang kan? Evaluasi. Kita tes algoritma nih ya. Data kita masukin ke sana. Terus mana? Algoritmanya apa aja? Logistik kemungkinan gagal. Gua kasih naive bias, gua kasih neural network. Wah ini banyak banget ya, 6 algoritma dites semua. Wih, alalala. Ngeheng. Ngeheng. Ini remove. Iya loh. Masih baru 8%. 18. 28%. Jadi caranya dia buat ngetes gini kira-kira caranya dia. Dia akan ngebagi datanya 66% buat training, sisanya buat tes. Terus dia tes 10 kali. Dibagi datanya 66, sisanya berapa jadi? 66 teh berapa? 33 ya? 33-an ya? 34 ya? Jadi 34% tes, 66% dites 10 kali. Terus ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Kita lihat error ya. Yang error paling kecil adalah neural network. Neural network paling kecil, random forest kedua kecil, linear regression ketiga, naive bias sama logistic regression nggak bisa. Oke. Lo ya bisa dinaikin sih suka-suka. Ini suka-suka aja, bisa kita naikin mau 10 20. Tergantung mesin. Tergantung kita sabar apa enggak nunggu ya. Pengaruh. Hah? Pakai doa. Mudah-mudahan akurat. Pokoknya ini semua pakai doa lah, jangan pernah percaya sama mesin ini. Tapi paling nggak kita dapat bayangan. Tapi biasanya efeknya nggak jauh, gitu. Tapi dari sini kita bisa kebayang yang paling bagus neural network. Oke. Nah, kalau mau gombal, ini teknik gombal banget sih. Kita udah ngelihat neural network kemungkinan bagus. Jadi caranya, saya akan copy neural networknya, duplicate, copy. Ini tadi yang jelek apa sih? Logistik jelek, naive jelek ya. Oke. Ada neural network yang bagus. Kita lihat di sini neural networknya. Dia neuronnya 100, pakai ReLU, solvernya Adam. Oke. Nah, sekarang akan saya ganti di sini. Ini jangan 100 pakainya neuronnya, pakai 50. Masih tetap pakai ReLU, iterasinya 200. Oke. Ini beda nih. Atau saya ganti gini ya. Ini 50 terus di sininya 50. Koma. Oke. Jadi layernya 2 nih, 50 50 ya. Kalau tadi 100 satu layer,
Yang ini 50-52. Efeknya gimana kagak tahu. Kita cobain aja, iseng aja ini mah. Hajar bleh. Jadi ada neural network sama neural network 1. Oke. Kita lihat efeknya. Jadi kita bisa mainin di sini dulu data tadi. Ntar, ini lagi 29%, 39, 49, 59, 69, 79, 99, 89, 100. Nih kita bagi dua nih, neuronnya 2 layer ya, 50-50, agak lebih bagus sedikit. Daripada cuman 1 layer 100. Gitu. Jadi kita mainan kayak ginian sih sebenarnya. Jadi jangan khawatir semua algoritma bego sih. Jadi kita eksperimen aja, nyoba-nyoba algoritma mana yang paling bagus buat data kita. Masing-masing data algoritmanya bisa beda-beda. Jangan pernah berasumsi algoritma ini adalah yang paling the best. Nggak ada. Jadi masing-masing bisa. Ini juga nanti bisa dimainin loh ini. Nih ya. Ini kan solvernya Adam. Kalau saya ganti solvernya, ini ada SGD apa segala macam bisa beda hasilnya. Terus di sini ada lagi activation functionnya ReLU. Kalau saya ganti pakai logistik, identity segala macam hasilnya beda. Tapi bakal salah sih. Soalnya logistik tangan hiperbola itu buat kalau cuman yes no. Kalau ini kan bukan yes no nih. Jadi yang paling bagus emang ReLU dah, Paul. Nih, udah beres ya? Udah dapat kayak gini, kita bisa milih mau pakai model yang mana. Misalnya kita pakai yang neural network 1, sisanya dibuang. Ya. Tadi yang Prof katakan bahwa ada olahan yang hasilnya yes atau no doang. Artinya dia data boolean kan, ada yes ada no. Ya. Contoh olahan data yang nanti outputnya yes atau no. Banyak sih. Contoh paling blow on misalnya gini. Ini rada ekstrim ya. Misalnya kita punya pengen ngolah apa? Visioner. Kuesioner. Kecanggihan lu. Kalau gua biasanya ngolah ini pendapat orang. Ini positif atau negatif sih? Jadi ini yang kita analisa kata-kata. Sentiment analysis. Itu yes no banget kalau sentiment analysis. Kadang-kadang bukan yes no, kadang-kadang bisa 3 dia ya. Yes no netral. Nah, yang kayak gitu mainnya yang tangan hiperbola segala macam. Yang logistic regression kategorinya. Kalau yang GPA kan dia linear. Jadi angka kan nilainya dari 0 sampai 5 gitu ya. Dan ada 0,1, 0,2 segala macam. Kita nggak bisa pakai yang identitas itu. Jadi itu harus pakai yang linear udah. Gitu. Jadi yes no banyak banget. Kalau di Titanic hidup apa mati? Yes no juga tuh. Kalau data yes no kita hajar pakai ReLU, bego ReLU-nya. Biasanya dia langsung bilang errornya ketinggian, nggak bagus. Gitu. Jadi harus pakai insting kita pas ngeliat data, kita harus punya insting. Wah ini datanya kayak gini, nggak mungkin pakai algoritma yang kayak gini. Pasti harus algoritma yang ini dipakai. Gitu. Kalau kita banyak latihan, kita insting itu dapat. Insting dapat kalau banyak latihan. Kalau no latihannya sambil ngajar. Sambil ngajar salah di kelas. Waduh. Oh, oke. Error di kelas. Ini kita pakai neural network nih. Wis, keren, Bo. Neural network. Oke. Sekarang kita pengen prediksi. Neural network ini kita pengen prediksi. Oke. Jadi kita dapat model. Caranya prediksi gimana? Cara prediksi gini nih. Nih. Dah. Jadi prediksi dapetin model. Oke. Nah, untuk prediksi kita harus masukin input kan? Input lagi yang mau diprediksi apa? Belum ada nih input.
eh kita harus bikin lagi nih. Ntar, kita bikin contoh input ya. Contoh input buat prediksi. Mana sih? Mana tadi teh? Oke. Saya akan file, save as, predik ya. Prediksi. Oke. Nih, saya ambil. Saya ambil 2 lah. Apa ambil 3 ya? Oke. Waduh, mouse-nya kenapa nggak jalan? Oke. Dah. Jadi kita mau prediksi ya. Parental education misalnya ini prediksi ya. Misalnya waktu studi tiap minggu 4 4 4. Oke. Absensinya 0 0 0. Oke. Tutoringnya apa? Ini nggak ada tutoringnya. Parental supportnya 2 2 2. Ekskulnya 0 0 0. GPA-nya 0. Kita kan mau prediksi GPA. Saya kasih GPA-nya 0. Ini salah, ini GPA-nya salah sih. Sengajain salah. Oke. Grade kelasnya 4 4 4. Jadi kita lihat dari sisi umur 17, 18 atau jangan, ini student ID-nya saya bikin 3001, 3002, 3003 supaya nggak ada. Terus ini umurnya 15, 16, 17. Oke, parental education 1, 2, 3. Supaya gampang kelihatannya. Supaya, ini prediksi buat mainan sih. Jadi saya bikin sama semua, cuman yang saya bedain umur sama pendidikan orang tua, gitu ya. Oke, kita pengen lihat efeknya umur sama pendidikan orang tua. Kalau kayaknya kalau 3 orang tuanya pendidikannya tinggi, kayaknya sarjana. Kalau 1 kayaknya pendidikannya SD kali, nggak tahu juga sih. Terus waktu belajarnya sama-sama 4 jam per bulan lagi, per minggu. Jadi ini anak belajarnya ngegame doang, gitu ya. Deh, kita save. Oke, sekarang ini ada di sini, saya copy dulu. Jadi masuk sini dulu. Sorry salah. Oke, orange. Copy. Salah. 43220 tadi ya. Orange, bintang, copy. Oke. Ini dia. Filenya udah ke copy nih, 1 nih ya. Filenya ke copy. Oke, sekarang kita akan masukin file itu ke dalam si orange. Ini file yang di sini adalah yang bukan prediksi. Oke. Sekarang saya akan masukin filenya ke orange. Saya ambil lagi file ini. Sorry, salah. Back. Mana orange? Orange. Terus student, PQRS, student, prediksi. Reload. Masuk. Ini filenya beda ya. Ini nggak ada prediksinya. Di sini ada prediksinya nih, tapi nggak kelihatan. Ini ada P-nya lah, kelihatan. Kita harus samain select kolomnya. Jadi semua hijau ada di sini, student ID ada di sebelah kiri. Oke. Sekarang select kolomnya dibikin sama. Oh, belum disambungin.
sambungin. Oke. Student ID, pindahin. GPA, pindahin sini. Semua hijau. Pindahin. Deh. Kok cuma dikit sih? Kok cuma dikit? Kok beda? Hah? Oh, Pak, kayaknya ada yang jadi hijau warnanya deh. Hah? Jadi ini ada yang integer, ada yang floating point. Ijo itu integer. Gara-gara saya ngerubah jadi 0 gitu kan. Dia berubah jadi Tanpa bulan ya. iya. Bentar, ini saya harus rubah lagi. Volunteer musik, sport, ekskul, gender, tutoring. Absensi, pindahin sini ya. Parental support sini ya. Gender nggak masuk kayaknya deh. Tapi ini urutannya harus sama nih fiturnya. Harus sama ya. Age, ethnicity. Harus sama urutannya nih. Age, ethnicity. Oh, ethnicity ada di mana ethnicity? Ethnicity. Harus sama soalnya kalau nggak kacau deh. Parental education di bawahnya. Abok dah lu. Oh, udah bener. Terus study time weekly. Study time weekly sama. Terus absen. Absen. Parental support. Parental support. Terus grade class. Udah, ini EXO pindah sini ya. Kalau ini dicuekin aja soalnya ignore kondisinya. Kalau ini harus sama persis. Kalau enggak modelnya jadi nggak nyambung. Jadi kacau hasilnya. Jadi harus urutan kolomnya harus sama, semuanya harus sama nih. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu bahwa itu harus sama sih sebenarnya. Deh, jadi kita punya file yang ini, kita dapetin model. Ini model nih, model. Pakai neural network, kita dapetin model masuk ke prediksi. Terus kita bikin file baru, kita lihat isinya. File baru isinya cuma kayak gini doang. Oke, kita inject langsung ke dalam prediksi. Kita akan ngelihat GPA-nya hasilnya kayak gimana. Oke. Nah ini langsung GPA-nya aslinya 0. Menurut neural network harusnya sekitar 1,6, 1,7. 1,7 kalau umurnya 17 tahun. Kalau umurnya 15 tahun 1,6. Itu kira-kira. Kira-kira kayak gitu. Oke, tapi ini kita jadi nggak bisa lihat efek, nggak bisa bedain antara umur sama pendidikan parent. Ini kan ada 2 yang saya naikin nilainya. Harusnya yang pendidikan parent disamain semua supaya kita bisa lihat efeknya. Gitu. Misalnya pendidikan parent 1 semua, kita umurnya aja yang dibedain. Jadi kita lihat efeknya masing-masing apa. Nah ini dipakai buat nganalisa data-data Pemkot. Contoh kalau kita punya data Pemkot, oke. Nanti kita dapetin model dari data Pemkot. Terus misalnya kita pengen nyoba percobaan ya. Misalnya kalau saya pengen ngerubah tingkat pendidikannya rakyat Tangsel, efeknya apa ke tingkat ekonomi. Jadi kita semua variabel dimatiin, difixin, yang kita rubah pendidikannya.
Kalau dinaikin 1 tahun semua efeknya gimana? Kalau dinaikin 2 tahun semua efeknya gimana? 3 tahun semua efeknya gimana? Ini nanti level ekonominya gimana dari miskin, prasejahtera, sejahtera, semuanya efeknya kayak gimana? Ini urusannya ke anggaran. Kalau di pemerintah anggaran ya, kan pemerintah dibatasi soal anggaran. Saya punya anggaran sekian. Dengan anggaran sekian, mana yang paling besar efeknya buat menaikkan kesejahteraan rakyat? Gitu. Apakah pendidikan? Apakah perbaikan jalan? Apakah perbaikan sekolah? Apakah perbaikan got? Apakah perbaikan apa? Nanti dilihat, dan itu harus dikerjain sama Bapeda. Tuh cerita. Jadi kalau misal saya ambil analogi yang jabatan perusahaan tentang data backlog, ketika mengatakan data itu bahwa data ini nanti output akhirnya adalah perencanaan orang tua sebelum memiliki anak harus tingkat pendidikannya seberapa, kemudian supaya nanti anaknya bisa pintar apa berdasarkan GPK behavior. Nah, kalau yang variabel yang bisa dimainin sama orang tua kan bisa variabel lama waktu belajar anak. Itu kan lama waktu belajar tiap minggu. Terus absensi. Terus apa lagi nih? Udah itu. Itu aja. Berarti selain itu output akhirnya adalah apa, Bro? Kalau soal data siswa ini contohnya. Kalau data siswa ini, satu, kita bisa ngasih tahu orang tua kan, waktu belajar anak sama absensi sama parental support nih. Oke, itu bisa. Cuman yang kedua adalah gini, kalau kita udah punya data anaknya, kita akan prediksi ke orang tua gara-gara anaknya cuman waktu belajar sekian, kayaknya GPA-nya bakal segini deh. Itu forecast. Kalau yang tadi kan dari klasifikasi, anak Anda termasuk yang belajarnya cuma sekian jam per minggu. Jadi kayaknya GPA-nya jadi cuma segini doang, karena cuma sekian jam. Kalau mau lebih bagus, tambahin waktu belajarnya. Oke, kalau misalkan saya katakan begini, Prof. Saya sebagai orang tua tingkat pendidikannya misal SD, berarti kemungkinan anak saya nanti GPA-nya sekian, itu bisa nggak? Variabelnya masih banyak soalnya. Ada waktu belajar, ada absensi, ada parental support. Jadi coba kita mainin ya. Hah? Namanya SD. Iya. Tapi kalau anaknya itu terpenuhi semuanya ya GPA-nya naik. Iya, logika kita gitu. Cuma naiknya seberapa tinggi kan nggak tahu. Pakai ini kita lebih presisi naiknya berapa. Nah, jadi cara mainnya gini nih. Mana filenya? Ini prediksinya. Jadi file prediksi kita rubah nih. Misal, oke. Ini anak semua umurnya 15 tahun ya. 15 tahun. Pendidikan orang tua SD semua. Oke. Tapi sekarang waktu belajarnya kita rubah. Yang ini 4, yang ini misalnya 20, yang ini misalnya 80. Oke. Terus absensinya nggak ada, parental supportnya kita yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Tapi ini kita jadi bingung ntar, nggak bisa bedain efek yang mana yang bagus. Harusnya satu aja satu variabel yang kita rubah, biar kita bisa lihat efek ya. Tapi misalnya kita udah kebelet, jadi pengen tahu banget, ya udah kita 2 sekaligus yang kita rubah, ya udah kita save nih. Oke, kita save. Deh, sekarang kita lihat efeknya. Ke sini kita copy lagi, copy. Dah. Masuk sini, coba kita reload. Kita lihat datanya nih sekarang. Parental education 1, 4, 20, 80, terus parental supportnya 2, 3, 4 di sini ya. Udah. Kita lihat efeknya sekarang. Mana GPA-nya? Nah, kelihatan 1, 2, 4 nih. GPA-nya langsung naik banget nih. 1, 2, 4. Yang jam belajarnya tinggi banget. Itu. Jadi cara mainnya gini-gini doang. Ini sebenarnya simulasi, dan ini penting banget buat simulasi ini karena kita tidak perlu buat ngerjain anaknya langsung, ngorbanin anak. Tapi kita bisa tahu hasil tanpa ngorbanin. Dan ini juga terjadi di Bapeda, di pemerintah kota.
Kita nggak perlu ngeluarin anggaran dulu, tanpa anggaran dikeluarin kita bisa perkiraan hasilnya seperti apa. Dan ini perlu masukan ini buat gubernur atau wali kota ya. Kan wali kota pada dasarnya dia harus, kan pilihan banyak dikasih sama orang Bapeda, pilihannya Pak, pilihannya ini naikin pendidikan, betulin got, betulin jalan, betulin pasar, betulin ini. Dengan anggaran sekian, kalau kita alokasikan buat pendidikan, kesejahteraan orang naiknya sekian. Kalau kita betulin got, kesejahteraan orang naiknya sekian. Kalau betulin jalan, naiknya sekian. Itu. Mainnya di situ sih sebenarnya. Iya, diginiin. Jadi kalau bisa kita semua dapat punya data semuanya, kita dapetin modelnya kita dapat dulu semuanya, terus kita fixin dulu ininya, parameter mana yang kita bikin variasi. Karena ini urusannya sama anggaran nih sebenarnya. Gitu. Yang jadi masalah bukan itu akhirnya. Karena Bapeda cara kerjanya nggak gitu. Pemerintah tahu nggak cara kerjanya pemerintah Indonesia? Hah? Nggak, biar tahu aja. Jadi pemerintah itu cara kerjanya nggak kayak gini sih. Jadi dari si Bapeda kan tahu, oke, kita udah punya data, kita punya model, dari modelnya kita bisa prediksi kalau mau menambah kesejahteraan, variabel mana yang harus kita perbaiki. Oke. Yang jadi masalah, pemerintah pusatnya nggak ngerti yang kayak ginian. Jadi, caranya pemerintah pusat kerja adalah Depsos. Sebarin anggaran sekian buat semua kabupaten kota. Terus PU, anggaran sekian. Akhirnya dia makainya pagu, plafon. Dia akan ngomong ke pemerintah kota, ini anggaran kamu buat pendidikan sekian, ini anggaran buat betulin got sekian, ini buat apa sekian. Tolong dihabisin. Dia nggak peduli yang ininya, nggak peduli. Tolong dihabisin. Kacau aja. Jadi ini nggak kepake, ilmu ini nggak kepake. Karena yang sebelah sana kagak ngerti ginian. Hah? Sebetulnya yang biar nggak ribet. Cuman akibatnya gini. Anggarannya jadi tidak tepat sasaran, jadi kita nggak bisa memaksimalkan uang yang ada buat kesejahteraan rakyat. Pokoknya anggarannya habis, tapi rakyat belum tentu sejahtera. Gitu, karena dia nggak analisa. Kalau disuruh minta dokumennya gimana? Dokumen apa? Dokumentasinya. Minta Dia datanya. manipulasiin gitu. Enggak, mereka nggak manipulasi sih, data nggak akan dimanipulasi. Datanya nggak terlalu dimanipulasi. Kejadiannya juga gini. Ini ngasih tahu, ya kalau lu pada kan jarang berinteraksi sama bos di atas ya. Kalau Ono kan berinteraksi sama bos di atas dan sakit hati. Jadi kejadiannya adalah mereka punya data dikasih ke Ono nih. Pak, ini data. Terus pertanyaan cuma gini, gimana caranya kita ngupdate data ya Pak? Itu. Bukannya dapetin model dari data, bukan, nggak penting dia model. Ini datanya ngupdate-nya gimana? Jailah capek deh. Nih gue kasih lihat nih biar sakit hati lu ngeliat data. Di Indonesia udah tahu namanya satu data? Belum? Ada satu data Indonesia ya? BPS lain. Kalau BPS itu dia yang survei. Si BPS yang survei ke lapangan, proyek, survei, dia ngumpulin data. Teorinya. Kita lihat aja. Jadi jangan terlalu optimis ya. Jadi kalau BPS dia yang survei, kalau satu data kementerian lembaga, pemerintah daerah yang upload. Jadi beda. Yang satu memang orang statistik yang survei, kalau ini pemerintah daerah yang upload data. Oke. Bagus mana? Bagusnya survei langsung ya. Tapi kalau mau ngomong jujur, dua-duanya jelek. Jadi BPS emang dikejar target, pokoknya tanggal sekian data harus ada kan. Lalu kalau datanya kagak ada gimana? Yang ngarang lah.
Hah? Ya, ada kemungkinan bisa datanya itu sebenarnya nggak valid gitu ya. Emang Indonesia data nggak valid itu banyak. banyak. Ini kemarin saya sama Jakarta Pusat nge-zoom, bukan bikin podcast sama Jakarta Pemkot Jakarta Pusat nih, podcast ngomongin soal ginian AI. Udah ngomong-ngomong gini, udah ini orang statistiknya langsung. Ya masalahnya data lu kan nggak valid ya. Orang ngomong gitu. Iya sih. Ada tulisannya gratis, data kurang data. Mudah, cepat, dan akurat ya. Sekarang kita lihat ya. Bisa nggak kita analisa? Coba kita masukin keywordnya kemiskinan. Kemiskinan. Miskinan. Cari. Nah, Oke. Ada 844 data kayak. Keren banget loh. Ada data subsidi LPG. Ada subsidi listrik. Mau yang mana loh? Ini aja ya. Apa? Listrik. Listrik aja ya. Oke. Ini terbuka, berarti bisa kita download dong. Kita download ya. Terbuka. Keren. Oke. Nih. Dari Direktorat Jenderal Anggaran, men. Dirjen Anggarannya PLN. PLN, energi. Download ya. Oke. Berhasil di-download dengan baik nih. Oke, kita baca ya datanya. Oke. Ini datanya nih. Seru. Ya seru lah. View zoom in lah biar seru dah. Deh, bisa diolah nggak datanya? Bisa diolah nggak? Bisa diolah nggak? Hah? Iya, ini dataset paling baik di Indonesia ini. Itu yang lain gitu juga Pak. kayak gitu ada anggarannya juga berarti. Hah? Yang ngumpulin data itu udah anggarannya sendiri. Ya kan mereka digaji. Lu bayangin itu adalah dirjen. Level kementerian. Emang orangnya cuma satu, banyak kali. Digaji sama bayar pajaknya kita. Hah? Terus kalau udah kayak gini kita mau ngolah data apaan? Ya, gitu semua isinya. iya coba aja bukain satu-satu kalau nggak nangis lu. Ini dari Menteri Keuangan loh. Ini Kementerian Keuangan ya, levelnya dirjen ya. Ini LPG. Ada yang rada bagusan dikit lah. Mana Excel? Mana Excel? Oh, XLS. Ini subsidi yang tadi, men. Yang tadi. Ini udah yang tadi. Ini yang tadi. Sama tuh. Ini. Kalau kita udah ngerti yang namanya data science, ngeliat kayak gini sakit hati. Itu udah jadi kesimpulan apa gimana tuh? Sebagian besar datanya yang ada di satu data. Jadi satu data ini yang megang Bappenas. Bappenas adalah Badan Perencanaan Nasional. Yang baca pimpinan. Artinya Presiden dan Menteri. Presiden Menteri nggak butuh data dalamnya. Dia butuh kesimpulannya doang. Ya udah dikasih kesimpulannya. Terus diupload buat tetap publik. Tentunya ada Enak ya. Kalau udah kayak gini kan enak kan ngomongnya. Ya begitulah kondisi Republik Anda ya. Paling demen dan. Tapi ada yang bagus kadang-kadang ada yang bagus. Jangan ngehina terus. Jangan. Kata kunci yang lain jangan kemiskinan ya. Misalnya ekonomi kali ya. UMKM ekonomi lah. Ekonomi ya. Wah ini 2024 tuh, bagus nih. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan tuh. Ya nggak tahu. Makanya frustasi saya juga megang datanya dia, Bang. enggak. Wah, apaan kan? Indikator. Udah. Oh, ini ada datanya nih. Oh, ada datanya.
Aceh nilai dimensi sekian. Udah. Terus mau diapain? Asli puyeng kalau ngeliat datanya Indonesia mah pusing. Yang rada bagusan dikit mah BPS, agak bagusan, cuman jangan pernah berekspektasi bahwa datanya akurat. Karena BPS dikejar target. Gitu. Jadi dia seringkali masukin data ngaco. Tapi akibatnya gini kan, kita masukin sampah ke dalam data. Ya hasilnya sampah kan? Kita proses apa-apa ya yang masuk sampah keluarnya sampah lah. Ya udah, selesai. Gitu ceritanya. Keren ya? Republik Anda ini keren banget ya. Hah? Republik lu bukan gue. BPS ya. Nih gue kasih lihat betapa sengsaranya kalau lu ke BPS. BPS tuh nggak mau sharing data, ampun deh. Cari data statistik, mau data statistik apa? Sebut. Hah? UMKM, nggak ada di BPS, jelek. UMKM mah butut. Gak apa-apa lah UMKM. Ekonomi aja, pertumbuhan ekonomi gitu. Nih ada tabel statis. Ya nggak apa-apa lah, lumayan. Unduh. Itu datanya kayak gini. Masih bisa diproses. Daripada tadi masih bisa diproses. Tapi kondisi data kayak gini ya, artinya ini data formatnya dipakai biar orang bacanya gampang. Iya, tapi ini kalau dipakai di komputer mampus nih. Hah? Kita udah kesimpulan dia. Formatnya beda sama yang Kaggle berarti ya tadi data itu. Kalau Kaggle itu formatnya memang yang upload adalah orang-orang data science. Makanya di Kaggle filenya memang gampang diproses sama data science. Kalau ini yang upload adalah yang ambil adalah pimpinan. Jadi dibikin format supaya pimpinan gampang baca. Tapi kalau udah kayak gini lu masukin program mati lu. Mabok ya, Pak. X-nya mana, Y-nya apa? Puyeng kepala lu. Sebenarnya bisa dibalik sih. X-nya tahun, Y-nya apa bisa. Ini bisa ditranspos sih kalau pakai itu. Jadi kalau mau ngambil data yang bagus Kaggle sih. Kaggle ya. Buat belajar. Cuman ya kita buat belajar tapi data benernya nggak ada. Jadi kalau emang pengen mainan data science, besok hari Selasa, minggu depan ya, Selasa, itu kan saya akan webinar sama Pemkot Tangsel. Itu saya akan ngajarin AI ke anak-anak Pemkot Tangsel pakai Zoom. Oke. Jadi saya akan posting nih URL-nya. Nah, tolong masuk aja, nanti saya akan ngomong di situ di webinar ini. Ini banyak anak-anak ITTS ikut nih. Nanti mereka butuh banget data. Lu pada kan males ngolah data. Kasih aja datanya ke anak ITTS, diolah sama anak ITTS pakai data beneran. Terus kita bisa dapetin kesimpulan yang keren-keren kan dari situ. Ya udah ntar kerjasama apalah, bikin paper jurnal kayak apa segala macam dari data itu. Nah targetnya kira-kira gini. Orang-orang itu kan butuh ngasih laporan apa segala macam. Kalau mereka udah tahu kita jago-jago, ya udah nanti tiap kali dimintain tolong terus. Kalau udah minta tolong terus kan itu namanya orderan, repeat order kalau di dunia ini ya kerjaan. Nah mungkin orderan pertama kita gratis, orderan kedua ketiga ya kita dibayar lah, dapat rezeki itu maksudnya. Tapi kan kita harus buktiin dulu bahwa kita jago dulu. Iya. Apalagi kita bikin tahu-tahu keluar paper jurnal, nama dia dimasukin juga, nama bosnya dimasukin, happy semua kan? Sekalian tolong bayarin dong jurnalnya. Nah, iya. Lumayan kan sejuta kan, 1 juta 2 juta kan lumayan itu duit gitu. Kalau dibayarin sama mereka kan oke. Gitu ceritanya. Tapi kalau udah ngeliat data yang ini mah sakit hati, mau lu mau ngeliat data satu data, lihat BPS sama puyeng.
Ada lagi pertanyaan? Hah? Nyesel. Nih, kalau ini contoh dataset yang bagus mah yang saya punya. Tapi saya cuma dapat 1.000 itu yang UMKM Bekasi ini. Apa yang kita bisa lakukan Prof? Kalau saya dataset itu kayak gitu, tapi kita pengen pakai posisi Hah? perbaiki dataset. Ini caranya PDKT ke Dinas terkait. iya. Kalau ini langsung menteri nih urusannya. Ini langsung menterinya ya. Kalau no kan PDKT sama menteri kalau no. Cuman ini kondisinya sekarang kementerian dibagi dua ya. Koperasi sendiri, UMKM sendiri. Dan salah satu menteri kemungkinan bakal masuk penjara kan. Ya. Aduh. Oh, udah. Spill. Mana orang dalam? Ini beres ya. Ini recording tutup aja ya. Ada pertanyaan?